saya melihat dari sisi akidah ya, dari sisi tauhid, bahwa selama sidang yang ketiga kali ini, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an jelas ya, orang kafir atau orang munafik ya, yang bikin pemufakatan jahat, mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, bahkan mengusirmu. Tiap hari mereka merancang tipu muslihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parameter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada, kita lihat bersama pada saat persidangan ketika dari Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja. Pada saat selesai persidangan, Bambang Tri sangat yakin dengan dirinya dan tim kuasa hukumnya bahwa dia sudah yakin menang dalam persidangan nanti. Apa dasarnya? Karena saksi dari pelapor itu katanya sakit jantung. Nah, itulah yang membuat dari Bambang Tri meyakinkan dirinya bahwa dia akan menang. Dia juga akan mengeluarkan buku terbarunya nanti, yaitu Undercover Jokowi Jilid 2. Lucunya lagi, katanya lagi-lagi dia membahas persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Ini kan semua ini kurang ajar. Tidak mungkin Pak Jokowi ini akan menjadi seorang presiden 2 periode ketika misalnya dia tidak mempunyai ijazah yang asli. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak dan lihat videonya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini baru saja kami bersidang. Ada agendanya memeriksa 6 saksi, tapi baru 4 yang diperiksa. 2 nanti akan dilanjutkan pekan depan. Dan mudah-mudahan pekan depan bisa sehat. Sekarang statement dulu dari Gus Nur, Gus, sebelum nanti bareng Pak Jaksa. Nanti lanjutannya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dari sisi akidah ya, dari sisi tauhid, bahwa selama sidang yang ketiga kali ini, wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an jelas ya, orang kafir atau orang munafik ya, yang bikin pemufakatan jahat, mereka selalu merancang tipu daya untuk menangkapmu, membunuhmu, memenjarakanmu, bahkan mengusirmu. Tiap hari mereka merancang tipu muslihat. Tetapi Allah sebaik-baik pembalas pembatal tipu muslihat. Jadi qadarullah. Tadi nggak sengaja tiba-tiba terungkap kesaksian palsu soal agama juga, padahal sudah hampir lewat tadi itu. Jadi intinya makar Allah terus berlangsung, terus berlaku. Ya, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian dolimkan, Allah akan bongkar habis di pengadilan ini. Mungkin itu, Pak Mas Ahmad ya. Udah. Saya dulu. Baik, saya ingin tegaskan yang pertama, kesaksian soal ijazah SD Presiden Jokowi asli itu menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena tadi ternyata saksi kepala sekolah SD Tirtoyoso 111 ternyata agamanya Kristen, tapi saat disidik mengaku beragama Islam dan KTP-nya masih Islam. Makanya tadi kami protes, dia menyatakan untuk atas nama, bukan atas nama ya, sebagai umat Islam menyatakan ya tidak terima dengan Al-Quran dijadikan bahan mubahalah, padahal dia bukan umat Islam, kitab sucinya juga bukan Al-Quran. Maka tadi saya minta dia cabut, dan dia cabut 2 hal ini. Tapi yang menarik, dia hanya mencabut keterangan terkait agama dan juga terkait Al-Quran, tapi tidak pernah mencabut identitas dia. Identitas dia kan KTP-nya Islam, tapi disumpah dengan agama Kristen. Berarti ini saksi yang sumpahnya tidak bernilai. Padahal keterangan saksi itu harus di bawah sumpah.
Bagaimana mungkin ada sumpah yang di BAP dia Islam tapi disumpah dengan agama Kristen, sehingga semua cerita tentang ya SD-nya Presiden Jokowi di SD Tirtoyoso itu menjadi tidak bernilai. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa kebohongan itu harus dibuktikan dengan ijazah yang benar. Maka tadi benar Bang Edi, harus dihadirkan ijazah yang benarnya. Bukan pernah melihat, bukan dulu pernah sekolah, karena buku Jokowi Undercover itu tidak pernah membantah soal pernah sekolahnya, tidak diakui pernah sekolahnya. Yang dipersoalkan adalah palsunya ijazah baik SD, SMP, SMA dan juga S1 UGM. Kalau S1 UGM dinyatakan oleh beliau memang tidak pernah kuliah begitu. Kalau SD-nya diakui, SMP-nya diakui, tapi ijazahnya yang palsu begitu. Dan yang terakhir kami mohon doa dan dukungannya. Terima kasih sekali semua tadi sudah ikut mendukung sampai acara ini selesai. Dan ini tidak tahu apakah ini tanda atau bukti mubahalah sedang berjalan atau berlangsung. Ada salah satu saksi ya, temannya Presiden Jokowi saat SD, sedianya dia mau dihadirkan tapi tidak jadi dihadirkan karena kena serangan jantung. Kita doakan ya, kita doakan beliau biar cepat sehat dan bisa menghadirkan ya, menghadiri persidangan untuk memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar apa? Terbuka, karena kepentingan soal ijazah palsu ini bukan hanya saudara Bambang Trimulyono, bukan hanya kepentingan saudara Gus Dur, tapi ini kepentingan kita, kepentingan seluruh rakyat. Pak jaksa mau jadi jaksa harus ijazah asli, kami lawyer harus ijazah asli. Panjenengan mau ngelamar ya jadi pegawai di perusahaan saja harus pakai ijazah yang asli. Ini presiden, ini legacy yang nggak mungkin kita wariskan kepada anak cucu kita. Malu legacy kita sebagai bangsa kalau sampai punya ijazah palsu terbukti itu dimiliki oleh presidennya. Ini malu. Baik, itu dari saya. Monggo dari teman-teman tim Solo. Ada lagi? Ada. Kalau nggak ada, Bang Egi penutup. Ada. Bang Egi, ya udah. Andika mungkin Andika ya. Oh ya, Pak Bambang ya. Saya janjikan saya bisa menghadirkan semua saksi yang saya tulis dalam buku Jokowi Undercover 2, Jokowi ijazah palsu. Jokowi lelaki berijazah palsu. Saya janjikan, cuma kan belum waktunya. Jadi mohon bersabar sedikit. Insya Allah. Kalau ada hambatan kan berarti tidak keliru. Ya. Lupa Insya Allah. Ya, dan tetap pada keterangan. Tetap itu pada keterangan. Semakin yakin dengan kejadian hari ini, dengan adanya saksi yang tiba-tiba sakit jantung dan saksi yang kemudian terbukti berbohong agamanya, gitu ya. Itulah tadi video dari Bang Bantri, tim kuasa hukum, ada juga Egy Sujana, ada juga Gus Nur. Bang Bantri dan Gus Nur itu terjerat kasus penodaan dan penistaan agama atas mubahalah persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, lucunya ketika misalnya kita lihat dalam video tersebut, sudah jelas sekali bahwa Bang Bantri ini itu dimanfaatkan oleh mereka, karena caranya saja cerita itu terbata-bata, tidak jelas apa yang dia mau sampaikan. Kemudian didikte oleh tim kuasa hukumnya, yaitu si Tompel Husainuddin. Baru dia menyampaikan. Jadi Bang Bantri ini itu hanya dimanfaatkan. Ketika misalnya kita lihat baik-baik videonya. Sisi lain, Sugi Nur juga mengatakan bahwa semua saksi itu akan mendapatkan shalim. Nah, inilah Sugi Nur yang selalu mengatasnamakan agama ketika hendak melakukan sesuatu. Nah, inilah mereka yang selalu menduga dan yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Palsu dari mananya? Seandainya palsu, mungkin pada saat Pak Jokowi mendaftar atau mencalonkan sebagai calon presiden 2 periode, saat diverifikasi faktual oleh KPU, pasti tidak diterima kalau misalnya palsu. Disinilah kita pinjam istilah dari Rocky Gerung bahwa mereka semua ini dungu dan punya kesalahan berpikir yang berkepanjangan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Salam NKRI, salam Nusantara.